Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibunda Gurunda, Ibunda Sita Resmi Sukanto, yang terhormat para asatizah dan para bapak ibu di forum ini. Ustadz ini. Ini enggak Ustadz ini di sini. Ini apa waktu saya berapa lama Bu ya? Kita sampai jam 8 ya, Dak? Ya. Mungkin Bisa 20 menit lah ya, 20 menit. Nanti bisa tanya jawab. 20 menit, baik, Ya. baik. Kalau gitu saya mau buka satu video dulu boleh ya? Boleh. Baik. Bisa Tapi di stop menurut share. Arman, Andika, biar Baik. wajahmu gedean. Baik. Tapi menurut saya ini punya makna lain ya, walaupun mungkin dalam komentar-komentar di Ya. media saya tidak mendapatkan sebuah komentar yang berbeda. Kenapa Erdogan memilih gunting? Artinya di pembukaan video tadi ada ini ya, sesuatu yang lama yang dipotong ya untuk kehidupan yang baru gitu ya. Saya rasa Erdogan menyisipkan pesan di sini gitu untuk membangun sebuah Turki yang baru. Ada hal-hal yang harus dipotong dari Turki yang lama gitu. Dan salah satu yang akan dilakukan Erdogan atau dengan partainya AK Parti untuk visi 2023 adalah sebuah reformasi undang-undang ya. Ini mungkin sebuah pengantar ya bagaimana visi besar Turki untuk 2023 ini gitu. Dan Erdogan telah menyampaikan ada tema-tema besar yang akan mereka usung. Ada 16 tema ya untuk sebuah Turki yang besar menjadi sebuah kekuatan global, masuk dalam 10 negara besar adidaya dunia. Oh, 10 ya, bukan 5 itu. Oh, Bagus. Itu visi 10 besar Turki. Itu visi besar Turki. Tapi di sini mungkin karena ada Ibu Sita ya, saya tidak akan sampaikan dong Andika, Ibu pengen dengar. Ini pas loh. Tadi Ibu flashback-nya, kilas balik, Andika now. Ya. Ya baik, ini. Dengan ini ya, dengan latar belakang saya sekarang di kajian sejarah dan peradaban, sebelumnya di S2 di sosiologi dan kemudian di S1-nya saya studi Islam. Mungkin saya akan memaparkan ya berbagi analisa ataupun refleksi, review pandangan terkait perjalanan politik Turki ya dari 3 perspektif ini gitu. Kadang banyak yang bertanya ya, bagaimana proyeksi politik Turki ke depan, bagaimana Turki setelah Erdogan nantinya gitu. Mungkin ini diskusi dengan teman-teman ya. Saya kadang selalu jawab dengan ini, dengan satu cerita, sebuah cerita pendek, mungkin sebuah nama yang familiar ya, Leo Tolstoy, seorang sastrawan Rusia. Rusia. Leo Tolstoy, dia punya cerita manusia hidup dengan apa gitu. Jadi itu menceritakan seorang malaikat yang sebelumnya Allah tugaskan untuk mencabut nyawa ya. Dia mencabut nyawa dua orang insan. Yang pertama dari sebuah keluarga miskin. Sang bapak bekerja di hutan mencari kayu, kemudian keluarganya miskin. Sang bapak meninggal dengan tertimpa pohon kayu ketika mencari nafkah gitu. Kemudian sang ibu juga meninggal ketika melahirkan 2 bayi kembar. Melihat kondisi ini sang malaikat protes gitu. Protes kepada Tuhan, bagaimana kebaik kamu menjadi Tuhan seperti ini, kamu tidak punya belas kasihan. Akhirnya malaikat ini dikasih hukuman sama Tuhannya gitu, karena Leo Tolstoy ini seorang Kristen, walaupun di akhir hayatnya dikatakan seorang yang hanif ya. Leo Tolstoy kalau kita lihat, kita baca, kita pelajari roman ataupun sastra novelnya, beliau seorang yang hanif, dan dikatakan di akhir hayatnya beliau memeluk Islam karena kuburannya atas wasiatnya dibuat mengarah kiblat, dan beliau juga menulis karya terakhirnya tentang Nabi Muhammad, walaupun katanya karya itu
tidak dipublikasi pada waktu itu, tapi belakangan karena itu cukup populer ya. Muhammad, karyanya Leo Tolstoy. Di sana dikatakan Tuhan menghukum malaikat ini dan dia disuruh turun ke dunia gitu. Disuruh turun ke dunia, dia harus mencari makan dan sebagainya. Sehingga dia harus bekerja pada seorang tukang sepatu ya. Bekerja pada seorang tukang sepatu, ada cerita yang panjang, ada masa yang panjang di sana bagaimana dia bertemu dengan harus membuatkan sepatu untuk seorang kaya yang cukup sombong ya, tapi kemudian malaikat ini karena dia mendapat berita dari langit gitu, dia tidak membuat sepatu, tapi dia membuatkan sendal. Sang tuannya marah, kenapa kamu buatkan sendal? Tapi tiba-tiba utusan orang besar tadi datang, orang tadi meninggal gitu. Jadi yang dia butuhkan sekarang bukan sepatu tapi sendal gitu. Ada beberapa kisah yang seperti ini, ada 3 kisah. Tapi terakhir ada seorang ibu yang datang dengan 2 anak perempuan gitu. Yang satu cacat, keduanya cacat gitu. Yang satu pada kakinya, yang satu pada cacat pada lainnya. Dan dia memperhatikan 2 anak ini gitu. Dia harus membuatkan sepatu untuk anak itu dengan ukuran berbeda karena kakinya cacat. Ketika dia perhatikan anak itu, dia teringat itu anak yang dulu lahir dari orang tua yang dia cabut nyawanya gitu. Dan dia menanya ibu yang membawa anak tadi, ini bukan anak kamu kan ya, katanya. Bagaimana cerita anak ini, katanya. Iya, ini dia bukan anak kami. Saya suami saya seorang besar di pemerintahan gitu, tapi kami tidak punya anak. Akhirnya kami mendapatkan anak ini dan kami asuh gitu. Dan di sana sang malaikat tadi mendapatkan jawabannya bahwasanya Allah selalu punya rencana yang baik untuk hambanya gitu. Dan dia melihat bahwasanya anak itu mendapatkan pengasuhan yang mungkin lebih baik daripada orang tua aslinya gitu. Itu yang kadang saya ceritakan ke teman-teman ketika orang bertanya bagaimana ini ya, koneksi Jauh Turki. banget, muter-muternya ketemu di mana ya? Kalau nggak ada Erdogan gitu ya. Oke. Kalau Erdogan tidak ada, bagaimana kisah Turki gitu ya? Artinya Erdogan hanyalah seorang hamba Allah gitu kan ya. Betul. Dalam kajian sejarah mungkin ini ya. Kami yang membaca sejarah mungkin ada banyak versi sejarah ya, karena biasanya sejarah berkisah tentang raja-raja ya, raja-raja para pemimpin. Ada juga kalau kaum komunis membuat style sejarah baru, sejarah rakyat ya. Tapi kita sering lupa menyertakan Allah dalam sejarah ya. Sebagai umat Islam mungkin ini salah satu PR kita untuk menyertakan Allah dalam sejarah, dan ini sudah ditegaskan Allah ya. Kalau kita membuka surah Al-Anfal dari ayat 11, bagaimana para sahabat Allah ajari untuk selalu menyertakan Allah dalam perjalanan kehidupan, dalam menganalisa sejarah. Pada saat itu umat Islam harus keluar untuk perang Badar. Dan umat Islam bermusyawarah ya, kemana kita harus berperang, apakah di dalam kota, apa kita harus keluar kota. Kemudian berbagai strategi dibincangkan di sana. Para sahabat setelah menang dari perang Badar, sebagian lukanya masih segar, masih membawa darah, masih letih, masih di perjalanan pulang ke Madinah, membawa kemenangan. Dan mungkin Allah ingin agar para sahabat ini tidak gurur ya, tidak begitu bangga dengan kemenangannya. Allah mengingatkan kembali bahwasanya ada unsur Allah di sana. Allah menurunkan surah Al-Anfal gitu ya. Allah menurunkan surah Al-Anfal. Allah mengatakan Allah mengatakan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi. Allah yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian, bukan kalian yang keluar gitu. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwasanya musuh yang mereka dapatkan itu adalah Allah yang pilihkan gitu. Wa idz ya'idukum ihdat ta'ifataini. Allah yang memilihkan mana ini, karena para sahabat waktu itu berharap ini ya lawan yang gampang gitu. Tapi kemudian berhadapan dengan lawan yang berpersenjataan lengkap gitu. Kemudian ketika datang hujan,
Allah mengatakan Allah yang menurunkan hujan, bukan karena faktor cuaca, bukan karena faktor musim ya, bukan karena faktor musim. Kemudian dengan itu tadi, dengan hujan tadi, dengan cuaca mendung tadi, para sahabat ini merasa kantuk dan menjadi segar gitu ya. Allah juga mengingatkan, Allah yang membuat kalian mengantuk supaya kalian bisa merasa segar gitu. Kemudian ketika Allah menurunkan hujan, efeknya pada tanah yang mereka injak juga berbeda gitu. Tanah yang diinjak oleh kaum mukmin menjadi semakin padat, sedangkan tanah yang diinjak oleh kaum kafir menjadi lumpur gitu. Sehingga para sahabat tidak harus menganalisanya dengan faktor hujan, tanah ini tanah pasir, tanah ini tanah liat, tidak. Allah yang menjadikan seperti itu gitu. Kemudian ini sahabat juga, serangan-serangan para sahabat juga Allah mengingatkan kembali dengan tegas, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama gitu. Allah yang melemparkan tadi gitu, bukan lemparan kalian, itu adalah lemparan Allah itu. Dan ini mungkin ada faktor-faktor seperti ini yang harus kita sertakan dalam analisa perspektif sejarah, ilahiyah, perspektif teologinya ya, teologinya. Kemudian dari perspektif sosiologi, ada satu idiom ya, mungkin sudah menjadi idiom dalam kajian sosiologi, mengatakan bahwasanya sebuah kejadian sosial sangat tidak mungkin untuk direduksi hanya kepada satu sebab gitu ya. Sebuah kejadian sosial selalu ada multi sebab di sana gitu. Dan dalam membaca kemenangan Ak-Parti juga kita tidak bisa mereduksi ini hanya kepada sebuah partai. Artinya bukan saya mengecilkan ini, bukan dalam artian mengecilkan andil partai dan andil para tokohnya di sana, tapi sebenarnya ada hal lain yang lebih besar yang menjadikan saya yakin dengan cerita tadi gitu, dengan cerita bahwasanya umat Islam insya Allah ada orang hebat baik, lain ya Andika ya, dan Turki dalam keadaan baik, dan ada tangan gaib yang bekerja di sana gitu. Setuju. Kalau kita melihat bahwasanya apa yang dilakukan Ak-Parti dari awal sudah mendefinisikan partainya sebagai partai Demokrat konservatif ya, Demokrat konservatif. Partai Ak-Parti adalah konservatif demokrat, adalah sebuah mesin politik yang tidak bekerja untuk berdakwah gitu. Yang dilakukan Ak-Parti, jika pun ada sebuah perjalanan islamisasi, perbaikan dalam hak-hak umat Islam, dalam aturan-aturan yang mengatur kehidupan umat Islam, itu dilakukan Ak-Parti tidak lebih dari sekedar mengakomodir mengakomodir permintaan umat, permintaan konstituennya, permintaan rakyat gitu. Ak-Parti hanya membuka keran, membuka ruang kebebasan untuk gerakan-gerakan yang sememangnya sudah ada sebelumnya. Dibuka ruang kebebasan, kemudian disupport, kemudian atas support tadi ada sebuah perkembangan yang baik dalam inisiatif sosial tadi, gerakan-gerakan tadi, dan dengan seperti itu mereka menggalang suara, menggalang kekuatan, dan menyampaikan aspirasi politiknya. Dan Ak-Parti mengatakan, rakyatku ingin seperti ini, ya kita harus lakukan seperti itu. Uni Eropa, ayo. Ya, artinya sesuai dengan aspirasi rakyatnya. Ya, ada sebuah gerakan akar rumput yang tidak bisa kita lupakan di sana. Dan ini yang menjadikan kita sebenarnya yakin insya Allah Turki baik-baik saja. Karena yang saya lihat di akar rumput walaupun mungkin Ak-Parti mendapatkan banyak kritikan, banyak sorotan negatif belakangan ini, karena memang mungkin di dalam kita juga paham di dalam teori-teori sejarah biasanya ada generasi pembangun, generasi yang di atas puncak, ada generasi dekadensi yang yang sudah terbiasa dengan kemewahan gitu. Ada kekeroposan memang di dalam Ak-Parti, tapi saya melihat bahwasanya gerakan yang dahulu menyuntikkan suara, menyuntikkan kekuatan kepada Ak-Parti ini masih tetap aktif seperti sebelumnya. Walaupun mungkin pernah mengalami masa futur ya, terlena dengan kebebasan, dengan kenyamanan yang dihadirkan oleh Ak-Parti. Tapi saya melihat sebuah kesadaran baru muncul ya, di akar rumput tadi. Di akar rumput tadi gitu. Dan ini
dikelola oleh berbagai lembaga yang bisa kita sebut inisiatif sosial, dan dalam konteks modern mungkin kita sebut sebagai gerakan wakaf ya. Berbeda ya gerakan ketika kita sebut wakaf dalam ini di Turki. Mungkin persepsi kita akan berbeda ketika kita menyebut wakaf di Indonesia ya, karena mungkin kalau kita menyebut wakaf di Indonesia adalah sebuah sumbangan untuk membangun masjid, sumbangan memberikan tanah untuk perkuburan, untuk membangun sekolah. Tapi ketika kita sebut wakaf di Turki, imajinasinya, persepsinya itu adalah sebuah holding ya, sebuah holding, sebuah gerakan dakwah yang mempunyai gerakan ekonomi, gerakan modern, dalam artian ini ya, kajian-kajian modern gitu, itu yang gerakan sosial. Andika, yang di teori ilmu politik tadi Ibu bilang vernacular politik gitu. Vernacular institusi politik sosial ya. Dengan politik. Ya, ini dan wakaf ini, tradisi wakaf ini saya kira cukup kuat di Turki, dan itu mungkin yang ini ya. Kalau saya membandingkan Indonesia dengan Turki, sebenarnya ini anatominya hampir sama gitu, hampir sama, berbagai fragmen pemikiran, gerakan. Cuman bedanya saya lihat dalam pengorganisasian ini, saya lihat di Turki lebih bagus, dan mungkin ini adalah sebuah warisan dari negara yang cukup lama gitu, dari sebuah imperium besar yang cukup lama, yang sudah berumur 600 tahun pada masanya, dan sampai sekarang ini sudah berumur 700 tahun gitu. Dan kita melihat gerakan-gerakan ini masih cukup aktif, masih cukup hidup, dan mereka mungkin bisa menelurkan terus partai-partai ataupun dukungan-dukungan untuk partai yang mereka anggap sesuai untuk mengakomodir, untuk menjadi aspirasi mereka. Instrumen yang mengakomodir aspirasi umat Islam itu. Dan hal ini juga kita lihat dalam sejarah panjang Turki ya. Dan kalau kita lihat dalam kajian sejarah peradaban ya, kita melihat berbagai teori, misalnya teori yang dikembangkan Ibnu Khaldun, bahwasanya peradaban ada naik turunnya gitu, ada masa naik dan ada masa turun. Dan kalau kita lihat perjalanannya, mungkin masa ini adalah masa kenaikan ya, masa kenaikan. Dalam artian mungkin ketokohan Erdogan sebagai seorang seorang tokoh, sebagai seorang manusia, bahkan mungkin tidak lebih baik dari Abdul Hamid gitu, Abdul Hamid II gitu. Oh iya. Tapi Abdul Hamid II masanya adalah masa keruntuhan gitu. Apapun yang dia lakukan itu terus merosot gitu. Iya. Dan mungkin tidak lebih baik mungkin dari gurunya Erbakan. Tapi Mas Erbakan belum Mas Erbakan lagi. Andika nih lucunya di sini nih. Periode Erbakan belum memberi kesempatan yang cukup untuk pertumbuhan, untuk kemajuan yang seperti ini gitu. Dan kita melihat masa sekarang adalah masa kenaikan gitu, dan Erdogan mendapatkan momennya, umat Islam mendapatkan momennya, dan ini bisa kita lihat ya bagaimana kecerdasan ataupun mungkin bisa kita sebut sebagai kematangan umat Islam dalam berpolitik. Walaupun mungkin kalau kita lihat di masa-masa di mana belum ada partai Islam, tokoh Islam pun mereka bisa memberikan suara kepada tokoh yang mereka lihat bisa mengakomodir aspirasi umat Islam. Kalau kita lihat sejarah Turki misalnya, pemilu pertama yang demokratis di Turki itu adalah tahun 50 ya. Tahun 50, dan itu dimenangkan oleh Demokrat Partisi, partai yang dibentuk oleh Jalal Bayar yang temannya Adnan Menderes ya. Ini adalah orang-orang ex JHP sebenarnya, orang-orang partai ini partai Republik iya. Mereka mungkin kita tidak bisa kita kategorikan dalam bahasa sekarang mungkin Islamis gitu ya, tapi mereka masih melihat kemaslahatan bangsanya, dan umat Islam memberikan suaranya untuk partai itu. Saya ingin share di sini satu tabel ya. Ini misalnya bagaimana kita lihat, kelihatan nggak ini ya tabel ini? Belum. Nah ini udah. Ya. Sudah. Maaf. Misalnya kita lihat tabel ini tahun 50, Partai Demokrat mencapai 53% suara kan.
Sehingga terpilih Adnan Menderes ya. Kemudian tahun 54 juga suaranya naik 56, dan ini mungkin capaian partai terbaik ya sepanjang sejarah demokrasi Turki gitu. Bahkan AK Parti belum pernah mencapai suara setinggi ini. Iya, Dan ini 56 belum. Partai Demokrat ini bukan partai Islamis gitu. Tapi masih ada orang-orang yang bisa mengakomodir kepentingan umat Islam di sana gitu. Kemudian terjadi kudeta tahun 60, Adnan Menderes dihukum mati. Gantung. Tahun 61 sebagai ini perpanjangan dari situasi kudeta tadi, partai JHP naik lagi gitu. Sehingga dibentuk koalisi. Tapi kemudian pada tahun 65 muncul Partai Adalet ya, yang dibangun oleh Raghib Oğlu, Demirel, Sulaiman Demirel. tapi kemudian kepemimpinan berpindah ke Sulaiman Demirel, dan ini juga sebuah partai yang mengakomodir ya kepentingan umat Islam gitu. Kemudian karena dilihat seperti itu, Partai JHP tidak menang-menang gitu. Memorandum militer ngasih memorandum sehingga pemerintahan harus dibubarkan, diadakan pemilu lagi, dan Partai JHP menang tapi tidak mayoritas, sehingga harus membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai Adalet gitu. Begitu juga pada tahun setelahnya pemerintahan koalisi, tapi kemudian karena perjalanan ini tidak sesuai dengan kehendak negara sekuler, karena di sana juga sudah terlibat ini sebenarnya masa Erbakan, sudah masuk masa Erbakan ini. Ada banyak hal sehingga ada kegoncangan ekonomi dan masalah Kibris, masalah Siprus dan sebagainya, sehingga terjadi kudeta tahun 80 gitu. Terjadi kudeta tahun 80, kemudian militer melihat harus dinormalisasi gitu. Turgut Özal pada masa itu bukan dari background Islamis juga sebenarnya gitu. Partai ANAP, Anawatan Partisi, partai yang dibentuk oleh Turgut Özal. Turgut Özal sebagai seorang pribadi memang terdidik di tengah sebuah komunitas Muslim. Tapi secara background background politik, beliau bukan di dalam gerakan aktivis Islam gitu ininya. Tapi kemudian beliau juga tampil sebagai tokoh yang bisa mengakomodir umat Islam gitu, yang bisa mengakomodir dan dekat dengan umat Islam, dan umat Islam memberikan suaranya untuk partai ini gitu. Kemudian pada pemilu 87 juga Anawatan Partisi menang. Kemudian pada tahun 91 karena Turgut Özal dibunuh, meninggal, sehingga pada pemilu 91 harus ada sebuah pemerintahan koalisi, Doğru Partisi, Tansu Çiller ya, dan ininya. Pada tahun 95 partainya Erbakan menang karena bukan mayoritas, sehingga harus membentuk koalisi. Kemudian pada pemilu berikutnya juga harus koalisi, tapi kemudian Erbakan dilarang berpolitik, sehingga kemudian AK Parti dibentuk pada 2001 ya. Dan sejak 2001 ikut pemilu 2002. Ya, dan sejak 2002 sampai sekarang AK Parti selalu menang, dan AK Parti juga adalah sebuah partai Demokrat ya. Ya, dan kita melihat bagaimana sebenarnya suara umat Islam itu sebenarnya di angka 40-50%, dan itu selalu kita lihat dalam dukungan mereka kepada partai-partai yang memihak umat Islam ya. Dan mungkin proyeksi ke depan juga, walaupun mungkin AK Parti mungkin AK Parti bisa jadi terus atau bisa jadi tidak terus, wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi saya yakin rakyat yang Muslim, selalu punya cara Turki, selalu punya cara dan selalu punya kecerdasan untuk terus tampil di panggung politik. Dan kita lihat ada juga sebuah kematangan politik, bahwasanya di Turki ini tidak pernah artinya mungkin kalau dalam bahasa sekarang, umat Islam tidak bereaksioner di sini gitu, tidak reaksioner, tidak melakukan cara-cara yang mungkin dalam konteks sekarang selalu dituduh sebagai Islam radikal, teror dan sebagainya gitu. Dan di sini juga saya ingin menampilkan sebuah syair yang pernah dibaca Erdogan dalam satu kongres AK Parti ya. Ya, silakan. Gitu. Kalau waktunya lama enak dengerin Andika. Iya, stop share kali ya Pak Andika ya, kok udah ya? Sevgili artinya hai kekasih, sebenarnya adalah sebuah puisi syair yang ditulis oleh Andika bisa stop share. Stop share dulu, Andika. Baik.
Tentang untuk Nabi Muhammad ini sebenarnya ya, ditulis untuk Nabi Muhammad. Saugili, idenya Saugili, hai kekasih gitu. En Saugili, wahai yang terkasih gitu. Wahai kekasih, jangan perpanjang lagi keasinganku di dunia gitu. Ini suara Erdogan, beliau juga seorang orator yang suaranya fonetiknya bagus ya, artikulasinya bagus. Iya. Beliau ada satu koleksi bacaan puisi dan itu menemani kenaikan beliau di awal-awal karir politiknya gitu. Ada berita apa dari burung-burung yang di negerimu, katanya. Beritanya katanya bahkan ada musim semi yang menaik, yang muncul dari kuburan pun sekalipun, katanya. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang algojo cinta selama sang kekasih masih ada gitu. Ada seorang yang ada gitu, seorang yang maujud, yang di dalam keadaan, di dalam ketiadaan, dan di dalam dunia yang sangat berbeda gitu, yang kita tidak ketahui gitu. Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. Kesalahan tidak selamanya adalah karenaku, tapi ada mata dengki yang mempengaruhiku, karena di dalam kultur Turki ada istilahnya nazar, yang orang kalau terkena nazar ini bisa sakit dan sebagainya gitu. Intinya beliau katakan ada intinya aja intinya dari langit, kemudian bahkan ada benteng yang bisa dibangun dari debuku ketika aku sudah mati gitu. Bahkan ada kemenangan yang disusun dari rentetan kekalahan gitu. Ini adalah sebuah penekanan terhadap takdir ya, terhadap takdir, bahwasanya ada tangan lain yang sebenarnya bekerja di sana gitu. Demikian, wallahu a'lam. ya.